Shalom, Sintia Jui. Bagi Bapak Ibu yang merayakan Sintia dan yang hadir maupun yang ada di rumah dan di mana saja buat Anda yang bisa mengikuti jaringan virtual ini. Sebagai benatua di tempat ini, yang mengaturkan Sintia buat kita semua. Di dalam suasana Sintia ada begitu banyak cerita tentunya ya. Apalagi tahun ini dengan Sintia yang ada. Ya sebagian kita tidak bisa kemana-mana, tapi bisa menikmati suasana keakraban bersama dengan keluarga, walaupun tidak terlalu banyak yang berpergian, tapi masih ada aja ya. Baik Pak Bu, buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir di tempat ini, pastikan Bapak Ibu tidak langsung balik setelah pas ibadah. Berjumpa dengan staf saya akan membagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Tentu juga kami akan berdoa jika Bapak Ibu mempunyai pergumulan ya. Demikian buat Bapak Ibu yang mungkin setelah dengan firman Tuhan meresponi ingin jadikan Yesus sebagai Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang di luar sana yang mengikuti online. Ya, yang di online bisa menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar monitor Anda atau menghubungi gereja setempat. Buat saya pertumbuhan lebih baik daripada kita mengikatkan diri kepada suatu kondisi yang tidak buat kita bertumbuh ya. Jadi harus ada pertumbuhan di dalam Tuhan ya. Apalagi untuk hari-hari ini kita mesti mengenal tentang kebenaran itu. Nah kalau ada di tempat ini mungkin Anda mau terima Yesus juga kami akan langsung melayani dan berdoa buat Bapak Ibu. Hari ini saya digerak oleh Tuhan untuk berbicara karena sepanjang 1 tahun ini nanti kalau staf-staf saya yang berbicara, saya harus minta mereka punya buku ini. Ya, setelah rangkuman 2 bulan, kurang lebih saya berkhotbah tentang melihat keilahian Allah, bukan jatuh ya. Pada kesimpulannya, semuanya nanti ada di buku ini harus kita bicarakan. Kenapa? Karena sangat amat penting sekali bahwa hari-hari ini yang kita dengar beritanya kurang terlalu nyaman. Tetapi sesungguhnya ada satu bagian yang Tuhan janjikan buat kita dan itu adalah kepastian. Ini gambar saya dikirim oleh seorang sahabat, ini gambar asli loh ya, asli. Itu ada di Bandung sebenarnya kejadiannya. Tiba-tiba dengan cahaya seperti itu tapi suaranya menggeleger ya kayak trompet 2 hari yang lalu. Ya karena suaranya saya tidak dapat, saya cuma ambil gambarnya sebagai latar buat saya isi saya punya materi. Jadi saya dengan begitu yakin bahwa Tuhan sedang menyatakan keilahiannya untuk orang yang berharap kepada Dia. Ya tidak apa-apa kalau Anda kurang meresponinya. Saya terlalu yakin walaupun dunia sedang teriak sana sini ada masalah, tetapi saya terlalu yakin justru Tuhan akan buat sesuatu yang luar biasa di tengah masalah. Kalau nggak ada masalah, tidak ada perbedaan tentunya. Nah, ada satu firman Tuhan yang saya ajak kita untuk sama-sama merenungkannya. Ini menjadi khotbah saya. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 9, di situ dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya. Oleh karena kemiskinannya.
Nah, saya kontraskan dengan kalimat ini ada di buku saya. Tadi tahun berapa saya tulis ya? Kalau tidak salah 2000. Saya pertama kali belajar tulis buku, saya padahal enggak pernah nulis buku. Ini cetakan kedua 2008, kalau salah 2006 ya si buku. Kenapa saya tulis buku ini? Sebuah pewahyuan, suatu pencerahan Tuhan tentang alam semesta ini yang Tuhan percayakan buat kita. Ya, jadi diteguhkan oleh ayat ini. Jadi kalimat pertama dikatakan karena kamu telah mengenal kasih karunia. Ada kata telah. Jadi kata kuncinya terpenting di sini adalah Pak Bu untuk mengenal kasih karunia. Bilang kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia menjadi unsur. Pertama unsur kasih dan kedua unsur karunia. Unsur kasih itu berhubungan dengan namanya Tuhan atau hidup. Saya selalu katakan ada kitanya. Kita membutuhkan kasih, kita membutuhkan hidup. Ketika kita hidup, kita punya kasih, maka itu yang dikatakan oleh Albert Einstein. Ya, dia katakan jenius. Dia adalah orang yang paling jenius sampai hari ini orang menyelidiki seluruh isi otaknya. Sebenarnya pada akhirnya kesimpulan sama aja otaknya ya. Besarnya sama, IQ-nya bisa tinggi, bukan karena Tuhan memberikan dia IQ yang spesial. Enggak. Pada kenyataannya Tuhan menciptakan manusia semua itu dahsyat, sempurna. Ukurannya, ada begitu banyak orang pengen sama seperti Albert Einstein itu. Ya. Tetapi sebenarnya Tuhan bukan menciptakan kita menjadi serupa dengan dia. Tuhan menciptakan manusia harus serupa dengan Bapa di surga harusnya. Gitu loh ya. Nah, itulah sebabnya seseorang yang mengerti kalimat pertama itu, kasih itu yang utama. Ya, kasih itu adalah bicara hidup. Karena manusia kehilangan kasih, ya, maka kehilangan hidupnya. Karena dia tidak mentaati firman Tuhan, maka disitulah bukti bahwa orang itu tidak mengasihi Tuhan. Adam dan Hawa tidak mentaati firman Tuhan, maka sesungguhnya dia tidak mengasihi Tuhan pada saat itu. Karena terjebak kepada tipuan setan. Waktu dia tidak mentaati, kehilangan kasih, maka dia kehilangan apa? Kehilangan hidupnya. Ketika dia kehilangan kasih dan kehilangan hidup, maka karunia yang diberikan kepada Tuhan itu gak pernah hilang. Karunia tetap ada, tetapi karunia yang dipergunakan oleh Adam dan Hawa tidak berdasarkan kasih, tapi berdasarkan kemanusiaannya. Nah, kalau saya menerjemahkan ke dalam pengertian saya, bahwa kasih itu hubungan hidup kita kepada Tuhan, karunia berhubungan kita membangun kehidupan manusianya, do something ya. Jadi be dan do ya, manusianya hidup dan kehidupannya itu adalah do. Oke, nah kita harus mengenal ini dulu. Ketika kita mengenal kasih karunia, Pak Bu, maka apa yang dikatakan kalimat ini dapat tuh. Ia kaya. Siapa dia? Ia itu Allah kita. Kenapa ya kaya? Karena alam semesta itu kepunyaannya. Sebelum tahun 2000, sebelum abad ke-20, sebelum 1905, Albert Einstein itu menemukan relatif namanya MC kuadrat. Hampir sebagian besar para saintis, para ilmuwan itu nggak bisa terima Tuhan itu ada. Mereka tidak mempercayai Tuhan. Dia anggap bahwa Tuhan itu adalah cerita orang-orang yang agak mistik aja. Tetapi satu ketika ia menemukan satu sisi kebenaran oleh seorang katakanlah pembimbing rohani atau katakanlah pembimbing spiritual. Dan ada satu sisi kebenaran yang disampaikan bahwa alam semesta yang kita kenal secara saintis, secara ilmu itu adalah ruang, waktu dan massa ya, ruang, waktu dan benda atau energi ya, material, materi, ruang, waktu dan materi. Ini bicara 3 dimensi alam semesta. Tetapi di dalam arahan pembimbing spiritual mengatakan bahwa 3 dimensi yang sedang
aktivitas, ada satu dimensi yang tidak bisa diterjemahkan. Dan dia tidak diciptakan, dan dia tidak bisa mati. Nah, dimensi inilah dikatakan sebuah realita entitas, sebuah realita yang paling tinggi, yang memang tidak mungkin tetapi dimungkinkan. Nah, dari situlah Albert itu mendapatkan pencerahan tentang yang disebut relativitas. Sehingga dia temukan rumus MC kuadrat, MC kuadrat tentang metafisika. Sehingga alam semesta ini ada satu kebenaran yang tidak bisa ditolak. Walaupun sebagian kebenaran sifatnya relatif, tetapi ada satu kebenaran yang absolut yang memang itu harus diakui, dan kemudian itu yang dikatakan Tuhan. Nah, alam semesta yang sebegitu megah, kita bisa lihat berbagai manifestasi yang muncul, itu menyatakan kebesaran alam semesta, itu menyatakan kekayaan Allah, hanya sebagian kecil yang kita lihat. Ada begitu banyak yang tersembunyi, katakan tersembunyi oleh Tuhan, katakan ya, di kitab Kolose katakan tersembunyi buat orang-orang percaya. Kata tersembunyi di sini bukan berarti itu barang hilang, ya. Kata tersembunyi itu ada apa? Tuhan sediakan untuk orang yang bisa melihat keilahiannya, maka akan dibukakan. Artinya apa? Kata tersembunyi di sini berbicara ke depan. Jadi kalau kita melihat secara langsung, memang kita tidak bisa lihat. Tapi kalau kita bisa melihat keilahian Allah, berarti kita menemukan kasihnya Allah, maka Tuhan, energi kasih Allah akan menstimulasi karunia untuk kita bisa melihat. Bukan hanya melihat Pak Bu, tapi bisa mengerjakannya. Ya, itu penjelasan saya. Lalu Pak Bu, saya mau ajak kita sedikit berpikir. Alkitab katakan karena kamu telah mengenal kasih karunia. Ia kaya supaya kamu menjadi kaya. Kata ia itu adalah Tuhan, supaya kamu menjadi kaya. Siapa yang dikatakan oleh Alkitab itu? Siapa? Siapa? Ini Tuhan tidak hanya tuliskan ini kepada jemaat di Korintus. Dan ini memang Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus. Tetapi sebenarnya Tuhan sedang berbicara. Tuhan melalui Paulus sedang berbicara kepada orang percaya. Bahwa setiap daripada kita kalau mengenal kasih karunia, seharusnya kita juga memperoleh kekayaan dari apa yang Tuhan cadangkan buat kita. Tidak ada yang responin, tidak apa-apa. Pak Bu, hari-hari ini kita sering kali dengar kata kesulitan. Betul ya? Sana sini kita dengar ada namanya krisis. Bahkan hari-hari ke depan itu. Nah, kenapa tiba-tiba Tuhan izinkan kita untuk merenungkan kembali firman Tuhan ini? Saya ingat 2002, akhir 2001, 2002. Kita semua hidup di dalam, mungkin dunia tidak terlalu ya, tetapi kita sebagian kita hidup di bawah semua zero. Termasuk saya sebagai pendeta pun zero. Serba kesulitan kita. Jangankan kita mau beli baju yang seperti sekarang ini ikuti tren gitu ya. Sinja tinggal kita beli aja. Dulu mau beli baju yang kita pakai sehari-hari aja itu kadang-kadang mesti dikasih. Gideon tahu banget. Ya, sekarang kita mau cukur di mana saja bisa. Dulu cukur saling mencukurkan ya. Mungkin sekarang juga ada susah ya. Karena katanya Covid jangan sembarangan juga. Ya, kita enggak punya hidup dalam segala kekurangan pada waktu itu. Dan tiba-tiba Tuhan membukakan ayat ini buat saya. Dan saat itulah kita ada satu masa, tiap hari kita mengucapkan, saya sudah kaya. Dan sampai ada orang lain marah sama saya. Dia bilang sombong banget. Kita kalau bicara apapun, saya orang kaya kok. Saya diberikan kekayaan kok, walaupun memang tidak ada. Karena itulah kita mempunyai sebuah slogan bahwa kita hidup di tahun sukses di dalam segala aspek kehidupan. Mengapa kita berkata demikian? Kita berkata demikian bukan kita ingin kaya.
Kalau kita ingin kaya, maka kita salah. Andi ada ciptakan sebuah lagu. Kaya itu bukan keinginan saya. Kekayaan itu adalah keinginan Bapak. Bahkan dia kekayaan yang sudah Bapak sediakan hilang karena ketidaktaatan kita. Dia rela datang untuk membuka kembali. Ini firman Tuhan Pak Bu. Ini bukan tulisan biasa. Ini firman Tuhan. Nah pertanyaan saya, percayakah Bapak Ibu bahwa ia kaya supaya kamu menjadi kaya? Kata kamu berarti kita jadi kaya. Percaya enggak? Percaya enggak bahwa kita kaya? Memang kita harus percaya firman Tuhan. Tapi kenyataannya seberapa kita yang benar mengalami? Pak Bu, ketika kita tidak mengalami firman Tuhan bukan berarti firman Tuhan salah. Ya Pak ya? Ketika firman Tuhan itu tidak menjadi realita di dalam kehidupan kita, bukan berarti firman Tuhan itu tidak realita di dalam kebenarannya. Memang saya katakan, kekayaan itu sifatnya relatif. Kekayaan itu relatif. Bisa kaya dalam bentuk ini, dalam bentuk itu. Tetapi yang saya maksudkan, kebenaran itu bersifat absolut dan memiliki nilai yang tertinggi, yang tidak berubah. Itulah kebenarannya. Kalau kebenaran yang sudah disampaikan, maka kebenaran itu sebenarnya kita tidak akan kembali secara sia-sia. Dia akan melakukan apa yang difirmankannya. Nah, jikalau manusia belum mengalaminya, bukan berarti Allah itu tidak benar, tetapi faktor manusianya. Kekayaan itu ada dua faktor. Pertama faktor Tuhan dan faktor manusia. Faktor Tuhan sudah tidak ada masalah. Ada firman Tuhannya seperti itu. Nah karena itu saya tertarik dengan semalam saya belum tidur, saya lagi baca-baca, lagi siapkan saya punya teks ini, saya mau kirim untuk saya tampilkan. Saya lihat ada satu tayangan di TV, yaitu acara melupakan sejarah. Dan tiba-tiba di situ muncul seorang tokoh Laksamana John Lee. Pernah dengar John Lee? Bro Roy pernah dengar? John Lee, pahlawan kita, pahlawan Indonesia. Lee apa saya tidak jelas, dia orang Tionghoa, karena ini suasana Xinjia itu ditayang ulang lagi. Dan dia ada seorang jenderal angkatan laut, namanya John Lee. Dan sangat bersejarah sekali, saya lihat komentar-komentar dari para jenderal-jenderal dan termasuk juga presiden kita SBY memberikan dia gelar pahlawan. Nah, saya tidak mau membesarkan orang ini, ya memang itu dia sudah dibesarkan oleh sejarah. Tetapi apa yang saya mau sampaikan, ada satu kalimat yang disampaikan oleh cucunya. Akongnya dia bilang akong, dia panggil akong ya, cucunya. Dia bilang akongnya saya, opa saya, dia bilang tidak pernah berpergian tanpa membawa Injil. Dan dia dijuluki seorang pejuang dengan Injil. Ya, saya pikir sejarah ini luar biasa. Yang saya sangat terkesan adalah dia berjuang dengan Injil. Waktu dia sedang bicara, saya teringat waktu tahun 2000, kalau tidak salah 2003 atau 2004, saya pernah berkunjung ke satu lokasi, yaitu tempat kediaman Presiden Chiang Kai-shek. Ya, lalu kami dibawa ke ruang pribadi dia. Mata saya tertuju ke satu buku yang besar, ada ruang duduk di belakangnya, saya deketin. Datangnya buku itu adalah Alkitab. Lalu saya tanya, mengapa kok presiden di sini ada Alkitab? Padahal kita tahu ya, itu negara Taiwan itu kan bukan negara Kristen kan, budayanya justru malah lebih menonjol gitu loh ya, agamanya menonjol. Dan dia berkata bahwa Presiden Chiang Kai-shek itu tidak pernah bangun tanpa membaca Injil. Dan itu sejarah. Artinya ada begitu banyak kesaksian-kesaksian bahwa apa yang ditulis Injil ini adalah benar adanya.
Pak Bu, jikalau kita belum pernah mengalami atau kita belum mengalami atau kita melupakan sebagai pengalaman tentang Injil, bukan berarti Tuhan itu sudah berubah. Tuhan kita itu absolut dan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan akan datang. Kalau Tuhan mengatakan bahwa aku kaya supaya kamu menjadi kaya, dan perkataan itu saya yakin dan percaya. Kita mungkin tidak percaya, kita mungkin tidak mengalaminya, tapi alam semesta sudah tersedia kekayaan keilahian Allah sedang menantikan orang-orang yang hatinya mau percaya. Saya kira itu sangat pasti, Pak Bu. Itulah sebabnya sangat relevan kalau ini saya sampaikan pada suasana Sintia yang dikatakan hoax juga. Karena Tuhan itu kekayaan pertama. Dan yang kedua sangat relevan kalau ini kita kembali untuk merenungkannya. Menghadapi situasi dunia yang tidak menentu. Ada begitu banyak orang di situasi pandemi jatuh habis-habisan. Tapi ada begitu banyak juga orang justru di situasi pandemi bangkit baru. Dan saya punya datanya. Bukan itu isunya Pak Bu. Isunya hari ini saya cuma katakan ada yang dilupakan oleh kita. Apa itu? Yaitu kasih karunia. Nah, kenapa saya berkata demikian? Apa sih yang menyebabkan kita tidak bisa memperolehnya? Padahal kalau kita lihat Alkitab ya, di dalam kitab umpamanya di dalam kitab saya di teks tidak ada satu ayat tiba-tiba saya ingat itu di Markus pasal 11 ayat 24, saya bacakan aja Pak Bu ya. Markus pasal 11 ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dalam doa, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kamu doa, ya, apa yang kamu percaya, kamu doakan, maka kamu akan menerima. Maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Artinya apa saja, tentu semuanya ya diberikannya. Itu faktor Tuhan. Faktor Tuhan adalah faktor kepastian. Tapi ada ayat keduanya Pak Bu, ya ini faktor kitanya. Ayat 20 di ayat 25-nya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, apa dikatakan? Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapakmu juga mengampuni kamu tentunya ya. Jadi Pak Bu, yang menjadi penghalangnya itu bukannya penyediaan Bapak, tapi yang menjadi penghalang itu adalah receivernya, keterbukaan kita untuk menerimanya, faktor manusianya kalau menurut ayat ini. Itulah sebabnya Tuhan menyampaikan itu kepada Yosua, supaya perjalanan kamu bisa berhasil dan beruntung. Kata berhasil itu ya, kata beruntung itu adalah sukses ya. Berhasil itu sukses, kata beruntung itu adalah kekayaan. Beruntung kita mendapatkan sesuatu. Pengertian saya ya. Kita berhasil untuk bekerja, beruntung itulah kekayaan. Tapi bagaimana untuk mendapatkan? Karena itu katakan yang tidak boleh kita lupakan adalah Injil. Perkatakanlah Taurat Tuhan siang dan malam. Ngapa Taurat Tuhan itu berkata? Supaya kita disebut apa? Be careful to do. Artinya apa? Hati-hati untuk bekerja. Karena kalau kita kerja dengan tidak hati-hati, maka kita akan diserongkan. Nah, apa yang dimaksudkan kesuksesan di sini? Apa yang dimaksudkan kekayaan di sini? Saya hanya menyimpulkan ada 7 kesuksesan yang tidak boleh kita lupakan. Yang pertama kesuksesan secara apa? Spiritual, yang spiritual. Yang kedua, karena saya hari ini ada di dalam renungannya. Yang pertama itu spiritual. Yang kedua itu adalah holistic healing, kesembuhan secara jiwa. Ya ini nanti saya akan jelaskan mungkin hari-hari ke depan juga. Yang ketiga adalah ego personality-nya, pengembangan dirinya. Dan yang keempat baru namanya family. Nah terkadang kita ada sukses satu bagian itu berarti bukan sukses. Ya kesuksesan harus semuanya, family-nya. Dan yang kelima itu baru bicara tentang apa? Ministry. Yang keenam baru bicara tentang ekonomi ya dan sosial ya.
Jadi relationship. Ketujuh, sukses ini harus mencapai. Ada orang sukses satu sisi tetapi gagal di satu sisi. Setiap sisi itu adalah peluang untuk kejatuhan. Ada orang yang sukses di bidang ekonomi, tiba-tiba dapat uang yang banyak, tapi dia gagal di spiritual. Ke gereja aja udah gak mau, banyak alasan. Apalagi relationship, angkunya luar biasa. Saya sering kali jumpai. Nah, orang-orang demikian ini ada peluang untuk jatuh. Kalau kita, Tuhan berikan kekayaan supaya kita mendapatkan ketujuh ini, Pak Bu, sampai pada akhir zaman kedatangan Tuhan Yesus, kita tetap akan diberkati. Ada haleluya. Nah, di mana letak kegagalan seseorang? Ada satu ayat saya mesti bukakan buat kita untuk saya lanjutkan. Ya, topik kita hari ini tetap sama, melihat keilahian Allah, Ia kaya supaya kamu menjadi kaya. Di Roma pasal yang kedua ayat yang ke-15 ini sebenarnya perlu disimak baik-baik Pak. Ya, firman Tuhan tidak pernah salah. Maka kita bisa memetik sebuah pengalaman dari tokoh-tokoh sejarah yang mereka meletakkan hidupnya berdasarkan Injil. Ya, nah ketika kita mengenang kembali tokoh-tokoh itu meletak Injil, sebenarnya disinilah menjadi titik tolaknya di Roma pasal yang kedua ayat yang ke-15. Alkitab berkata begini, saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Ini hampir semua orang kan begitu ya, betul tak? Kenapa? Karena dikatakan itu mereka dan suara hati mereka turut bersaksi. Jadi ego personalitinya harus betul-betul dikendalikan oleh Injil. Karena Alkitab katakan begini, aku telah mati, atau dengan kata aku telah disalibkan dengan Kristus. Pernah baca ayatnya? Aku telah disalibkan dengan Kristus. Pak Bu, aku suka melihat orang pakai salib. Cuman saya mau tanya, apakah betul sudah disalibkan? Iya kan? Aku telah disalibkan dengan Kristus. Artinya ego personal kamu yang lama harus disalibkan. Lalu kata, aku hidup, kata dia kalimat kedua, aku hidup. Bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan apa? Ada ego yang baru. Yaitu Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika Kristus yang hidup di dalam aku, maka hidupku di dalam daging. Nah ini perhatikan ya, manusiawinya, manusia lahirnya dalam daging itu berpadanan. Ya, atau iman kepada anak Allah. Artinya apa? Bangunan yang bisa dilihat harus serupa dengan bangunan Kristus. Sikap dan perilaku. Nah saya mesti sampaikan ini. Nah sebenarnya Pak Bu, Alkitab katakan itu kepada kita. Ya, firman Tuhan tertulis di dalam hati kita itu mengacu kepada Galatia pasal 2 ayat 19 tadi itu yang saya bacakan ya. Galatia pasal 2 ayat 19. Aku telah disalibkan dengan Kristus dan aku hidup bukan lagi aku seorang diri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Jikalau ini yang kita dapatkan, maka kita akan di-carry, kita akan didorong, kita akan dipimpin oleh Injil itu. Suara hati mereka turut bersaksi apa? Suara kebenaran itu yang memimpin kita mengerjakan kebenaran-kebenaran. Itu yang pertama. Kedua, kebenaran-kebenaran yang kita kerja memerdekakan segala alam semesta yang cenderung menjatuhkan anak Allah. Karena ada kuasa keilahian. Seharusnya begitu. Nah Pak Bu, kalau kita melihat dua ayat ini, kalimat ia kaya supaya kamu menjadi kaya dengan kalimat ayat yang ya Roma pasal 2 ayat 15 dengan kalimat ini berarti sebenarnya klop ya. Sebenarnya klop. Seharusnya Pak Bu, seharusnya anak Tuhan yang memegang ayat ini ia akan seperti siapa? Seperti yang tadi saya katakan John Lee. John Lee itu dikatakan dia bukan seorang akademi militer. Tapi dia bisa naik pangkat sampai begitu luar biasa. Karena bukan dilihat dari titelnya, tetapi nilainya.
Ya, nilai orang itu Pak Bu, nilai hakiki orang itu. Tadi Nyak sempat tanya sama saya, kita sharing sebentar. Saya bilang, saya ingat sejak saya lahir, saya di Jakarta, saya nggak dibekali sedikit pun modal oleh orang tua saya. 1 sen juga tidak, modal kerja, tetapi saya hidup dengan nilai. Saya bilang saya bisa menjadi seorang pengusaha sampai teman bisnis saya masih hidup semua, bisa tanya sama dia, itu karena nilai. Saya cuma bilang sama Nyak, pertama manusia nilai yang penting adalah kata orang Tionghoa, seng eng. Seng apa? Bisa dipercaya. Kejujuran. Apalah artinya kalau kita hidup nggak jujur? Barang siapa kita kembalikan siapa? Kita haram kalau kita hidup bersukacita atas penderitaan orang. Kita bersukacita atas bendanya orang. Kita nggak setia kepada orang punya. Itu ada sebuah peluang untuk kita jatuh. Bahkan itu akan turun sampai ke anak cucu. Saya dulu dididik seperti itu. Maka saya katakan kepadanya, sampai hari ini saya terus berdoa. Papa saya bukan orang yang hebat. Tapi papa saya selalu memberikan sebuah nilai. Ton, jadi manusia yang terpenting adalah seng eng, kepercayaan. Kalau kita sudah tidak bisa dipercaya sama orang lagi, Pak Bu, semesta alam pun tidak akan percaya sama kita. Itu sangat penting sekali. Nah, dari mana? Saya mesti ulang lagi, ya. Kalau kita melihat dua kalimat ini seharusnya tidak ada persoalan, tapi kita lupa dengan satu kalimat terakhir itu. Dan di situ katakan ya, apa? Dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Maksudnya apa? Ada saya tambah 1 ayat lagi nih bawahnya. Nah, 2 ayat. Demikianlah aku dapati hukum ini jika aku menghendaki berbuat apa yang baik. Apa kata kitab? Aku ingin ke gereja jam 7 pagi kasih beker, bangun jam 8. Itu kalau jam 7, oke lah terlalu pagi gitu ya. Cari gereja yang jam 9 aja, pindah gereja. Nggak apa-apa sih, yang penting kan bertumbuh itu ya. Jam 9 ke gereja, pakai beker lagi. Bangun jam 10. Sebenarnya persoalannya bukan jam gerejanya. Persoalannya ego personalitinya masalah. Egonya bermasalah. Nah di sini dia. Ego pribadinya tuh pengen berbuat baik. Tetapi apa daya katanya ya. Kenapa? Tubuhnya tak sampai. Nah, apa maksudnya? Nanti saya akan tutup dengan kalimat ini. Ya, waktu saya sudah selesai. Tadi kayaknya saya naik juga sudah lewat ya. Nah, di ayat berikutnya. Roma pasal 7 ayat 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Berarti apa? Yang tadi itu ya. Yang tertulis ya, suka. Ya kita semua suka lah, ya doa diurapi suka juga. Ya, pastor tahu didoakan pasti kaya kok. Tapi ada satu hukum yang kamu tidak lihat ya. Dikatakan, tetapi di dalam anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Nah ini akal budi ini batin nih ya. Yang berjuang akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Pertanyaannya dari mana barang ini datang? Yaitu datangnya dari ini nih. Nah datangnya dari ini, pikiran. Pikiran bawah sadar akan membentuk tindakan bawah sadar. Ada begitu banyak orang tidak menyadari dia kalau ucap. Saya tutup dengan kalimat ini. Saya nggak suka sama orang ini. Dan itu engkau ucapkan karena engkau ada dasar. Nggak mungkin Anda tidak ada dasar. Anda kepikir mungkin karena orang ini pernah menyakiti kamu. Menyakiti kita itu biasa. Begitu kamu ucapkan itu, kalau kamu tidak menghapuskan lagi, tidak minta maaf, dan itu akan tertanam di bawah sadar kamu. Cerita begini, ada seseorang pernah marah sama saya. Karena ini kan versi aja. Saya tidak mau lagi diberkati oleh Pastor Tony. Ini versi, saya juga tidak tahu. Saya tidak mau lagi diberkati Pastor Tony.
Oke, karena diucapin begitu kan. Pak Bu, itu perkataan, pikiran, perasaan itu tertanam di bawah pikiran bawah sadar dia. Maka akan masuk ke anggota tubuhnya. Namanya panca inderanya terekam. Sekian puluh tahun kemudian ketika dia menyadari bahwa dia salah. Dan dia sudah baik sekali di gereja juga. Tapi ketika dia ingin diberkati sama saya, kira-kira masih bisa enggak? Saya punya keinginan loh memberkati dia loh. Dalam banyak hal. Baik mungkin berkati apa. Tapi selalu gagal aja. Saya enggak usah cerita lah ya. Karena orang ini kan, ini hanya satu contoh. Sampai akhirnya memang tidak pernah terima. Lalu saya tanya sama Tuhan apa? Niat hatinya memang ada. Tapi bahwa sadar dan tindakan tidak kesadaran itu selalu mendorong kita. Maka saya katakan kita suka ngomong begini. Ini orang Tionghoa suka ngomong begini. Orang Tionghoa khususnya. Kalau takang gue. Ita wat thoi de ikai min sue sani. Hati-hati loh. Lu thoi cek gue sue sani. Lu kau thoi nong gue lah. Lakni. Kalau thoi cap gue lah. Kalau kamu tidak habis sue kau si loh. Benar. Ini saya mau kasih tahu. Kenapa kita tidak bisa mengalami janji Tuhan? Karena memang pikiran kita dirusak oleh perkataan kita sendiri. Maka saya katakan, kalau janji kepada Tuhan, janji kepada siapa saja, itu harus kita tepati. Nggak boleh enggak. Karena kalau kamu tidak tepati, kita hidup di bawah hukum itu. Pada saat waktu kita punya niat, tapi nggak dapat lagi. Itu menjadi kebiasaan. Dan itu apa? Kalau sudah menjadi kebiasaan, itu namanya ritual. Kata ritual yang negatif itu berhala. Padahal datang ke gereja menyembah Allah. Tapi tanpa sadarnya, di bawah sadarnya berhala. Nah, saya akan clearkan aja. Ya, saya clearkan ya. Bagaimana caranya? Sederhana Pak Bu, supaya kita mendapatkan yang tadi ini. Janji Tuhan, ia kaya supaya kamu menjadi kaya. Yang harus kita perbaiki adalah ini, pikiran dulu. Kalau Anda baca kitab di dalam Roma pasal yang ke berapa? Ini. Rasul Paulus pernah berkata begini, aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini tuh. Ya, kalau kita tidak dilepaskan itu celaka loh. Iblis datang membunuh, mencuri, membunuh dan membinasakan ini. Ya, kalau Yesus datang memberi hidup, hidup di dalam kelimpahan. Kalau kita tidak dibereskan, kata Rasul Paulus, aku celaka. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, caranya apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Pikirannya dulu ya kita letakkan. Saya pas juga tidak ambil ayat yang ke-6-nya di rumah baca. Pikiran itu adalah pikiran keilahian Allah. Nanti akan ada kesadaran tindakan. Nah, sikap perilaku kita bisa seperti Tuhan Yesus. Seia sekata, berintegritas. Jadi apa yang harus dilakukan? Pikirannya dulu. Apakah selama ini Bapak Ibu ucapkan dan itu tidak diselesaikan, benar atau tidak benar? Kalau Bapak Ibu mengatakan itu benar, ya itu persepsi Anda. Tapi kalau kamu ucapkan sesuatu Anda katakan tidak benar, caranya apa? Langsung Anda selesaikan. Bereskan. Itu tindakan pelepasan. Kalau Anda pernah berbicara sama orang lain, langsung datang minta maaf sama dia. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Maka suami istri seringkali ya, kadang-kadang suaminya lagi pergi, kita banyak berkata-kata yang negatif, diucapkan dan dirasakan, dan itu bawa ke alam bawah sadarmu. Dan energi yang Anda tebarkan ke suami kamu, sebenarnya tanpa disadari kita sedang bersyafaat kepada dia untuk melakukan apa yang kau pikirkan. Padahal belum tentu itu. Mungkin dia pergi karena mobilnya mogok dan sebagainya lama. Anda berpikir jangan-jangan dia ke mantan nih. Pikiran itu bisa mempengaruhi perasaan. Ketika perasaan itu sudah berakar, itu jadi niat. Niat itu doa. Ingat, niat itu doa. Dan waktu kamu punya niat, berarti energi itu mentransfer ke dia dan itu akan mempengaruhi. Ya, jadi hari ini
Saya hanya mengkonklusikan aja khotbah saya bahwa Dia kaya supaya kita menjadi kaya, dan itu firman yang absolut dan pasti dan mungkin didapatkannya. Bagaimana caranya? Ubah pikiran kita. Terjadi sebuah transformasi pikiran dulu. Pikirkanlah bahwa Tuhan menjanjikan pasti. Pikirkanlah segala hal yang tidak sesuai firman Tuhan itu tidak baik, kita bereskan. Kata kita apa? Kalau kita tidak bisa ngampuni, beresin dulu. Kalau kita tidak bisa buat segala sesuatu, bereskan dulu supaya kita clear. Apa yang kita ucapkan, kita harus clearkan dulu. Bereskan, lepaskan, sehingga kita akan mengalami perjanjian Tuhan sampai Dia datang yang kedua kali. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini di suasana Imlek, suasana Sinjia. Hamba telah menyampaikan firman-Mu. Segala apa yang hamba sampaikan, kami tahu ada keterbatasan waktu, terkadang juga keterbatasan pengertian, keterbatasan di dalam komunikasi. Kami mau katakan bahwa Roh Tuhan yang hadir melebihi daripada apa yang kami pikirkan. Roh Tuhan yang menolong kami untuk mengerti, menerjemahkan lebih dalam, dan Roh Tuhan juga yang akan mensanggupkan kami untuk mengambil sebuah keputusan. Tuhan, hamba berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini, ketika mereka mendengar firman Tuhan, mungkin mereka sudah mempraktekkan firman Tuhan dan mereka melakukan pekerjaan dan mereka berhasil, dan tiba-tiba ada peluang datang untuk menghantam mereka sehingga mengalami kejatuhan. Tapi hari ini mereka menyadari bahwa mereka hanya sukses di satu bagian atau berhasil di satu bagian, mereka gagal di bagian lain. Sesungguhnya Tuhan datang untuk memberikan kami kaya yang dikatakan sukses di dalam 7 bidang yang tidak boleh diabaikan. Pertama adalah bidang spiritual, yaitu bidang ketuhanan. Yang kedua adalah bidang daripada kesembuhan jiwa kami, tidak boleh dikendalikan bawah sadar yang negatif. Yang ketiga, kami harus membangun sebuah ego personality atau ego development, ada pengembangan diri terus menerus sesuai dengan firman Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan. Dan kami harus memperhatikan keluarga, baik keluarga inti, hubungan suami istri, orang tua, anak, kakak, adik, maupun hubungan keluarga rohani, gereja. Kami tahu bahwa gereja memang tidak ada yang sempurna, tetapi gereja adalah gereja Tuhan. Tidak ada satupun gereja ingin berbuat salah. Kalau ada kesalahan, itulah dinamika. Dan kami tidak menjadi hakim yang terus menghakimi, tapi kami akan menjadi orang yang saling menghargai, saling mendoakan, menjadi sebuah keluarga yang utuh, yaitu disebut family. Dan kami juga mau mengembangkan usaha ekonomi kami lebih benar lagi, tidak mengambil keuntungan atas orang lain. Kami tidak akan bersuka cita atas penderitaan orang lain. Kami tidak melakukan ekonomi atau bisnis yang hanya mementingkan keuntungan. Dan kami juga akan mengembangkan pelayanan keluar, baik itu pelayanan sosial atau pelayanan apa saja. Dan kami juga akan membangun hubungan sosial kemanapun kami pergi. Ketujuh bidang ini kami capai Tuhan, sehingga kami punya kerendahan hati. Tidak pada saat kami diberkati sehingga kami sudah di atas, memandang yang lain semua adalah orang yang dapat kami injak. Kami sadar hari ini, kami mengakui satu persatu di hadapan Tuhan. Alkitab kata keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Hamba berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu pada hari ini. Jikalau mereka menyadari bahwa firman ini adalah kebenaran, mereka mau datang dengan kerendahan hati. Mari Roh Tuhan, Engkau menjamah dan Engkau memberkati mereka, membebaskan mereka. Lepas dari hari ini, lepas dari waktu ini, mereka sudah mengambil sebuah keputusan dan mereka sudah melakukan kebenaran. Dan hari-hari ke depan mereka akan melihat keilahian Allah semakin dinyatakan. Dan mereka akan mengalami perjanjian Tuhan, yaitu perjanjian Allah Abraham yang diturunkan kepada keturunannya. Bukan saja keturunan secara jasmani kepada bangsa Israel, tetapi turun kepada orang yang percaya kepada Kristus, yang mewarisi perjanjian Allah Abraham. Sehingga langit dan bumi tersedia kekayaan akan dikelola orang-orang benar, supaya dunia tahu bahwa Yesus Tuhan itu adalah Allah. Tuhan, terima kasih berkat-Mu atas setiap jemaat-Mu. Yang sakit tentu ada kesembuhan, yang sedih ada penghiburan, segala persoalan rumah tangga ada jawaban. Dan saat ini jemaat yang dikasih Tuhan,
Mari kita bersatu hati juga memberkati bangsa kita. Bapak, kami memberkati bangsa kami Indonesia, cara khususnya Presiden Joko Widodo, keluarga, istri dan anak-anaknya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, istri dan anak-anaknya, dan juga pembantu Presiden yaitu para menteri, Kabinet Maju, Kabinet Indonesia Maju beserta lembaga tinggi negara, MPD, PTN, Polri, Jaksa Tinggi, keseluruhannya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mohonkan campur tangan Tuhan kepada mereka di dalam setiap aktivitas mereka, dan mereka melaksanakannya dengan hikmat Allah, takut akan Allah. Apa yang diambil, apa yang diputuskan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Pemerintah daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh jajarannya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Demikian juga kami memberkati para tenaga medis yang bertugas pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas, di daerah yang pedalaman juga sekalian Tuhan. Mereka-mereka yang melayani sekarang para pasien yang terpapar COVID-19, Tuhan tolonglah mereka. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan dan perlindungan sehingga mereka bisa melaksanakan tugas takut akan Tuhan. Dan juga para tenaga pengaman yaitu Satpam, Hansip, mereka yang menjalankan tugas kami serahkan dalam tangan Tuhan. Para pengendara transportasi darat, udara, laut, serta mereka di dalam mengendarai takut mengikuti jalur prosedur yang ada sehingga keselamatan selalu ada pada setiap kendaraan yang mereka bawakannya. Demikian juga buat mereka yang bertugas dalam bidang sosial yaitu ATC, pengontrol radio pantai maupun mercusuar. Tuhan berkati mereka. Demikian para jemaat Tuhan yang saat ini mereka sedang berpergian atau mereka yang sedang mengalami persoalan dimanapun mereka berada, secara khusus Jemaat Psalm 21 kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, dan sekarang di tangan-Mu ada perjamuan kudus. Sebelum kita sama-sama tutup dan ibadah ini ditutup, kita akan laksanakan perjamuan kudus. Jemaat dikasih Tuhan yang saya kasihi, Alkitab berkata apa yang kita perbuat untuk Tuhan, karena perjamuan kudus merupakan kebenaran yang tidak dapat kita bantah. Kita lakukan sebagai tanda kita bersekutu dengan Tuhan, tanda kita telah disalibkan karena kita sudah dibaptis, kita telah disalibkan oleh karena kita telah menyalibkan ego personality kita, dan kita tidak lagi hidup pada ego kita. Kita sudah menjadi yada, bersatu dengan egonya Kristus, sehingga hidup kita berpadanan pada Kristus. Oleh karena perjamuan ini kita dibenarkan karena kasih-Nya. Mari kita makan bersama. Demikian juga angkat cawan ini yang berisikan anggur diberkati dalam nama Yesus. Kita berkata, inilah darahku, darah perjanjian, darah yang menebus dosa kita. Karena kita telah ditebus dan kita telah disucikan, kita hidup di dalam hidupnya Tuhan, maka kita memiliki karunia-karunia roh yang dapatkan kita bekerja untuk memuliakan Tuhan. Dan saya berdoa hari ini, ketika minuman ini engkau minum, ada hal-hal baru yang mungkin selama ini tersembunyi akan dibukakan. Anda yang percaya bahwa Anda akan mengalami sesuatu yang mungkin Anda berkata ini tidak mungkin, tapi segala kemungkinan akan terjadi dalam hidupmu dalam beberapa waktu ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama. Katakan syukur kepada Tuhan bahwa Dia baik, sungguh baik sampai selama-lamanya. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus membawa kita dari saat ini sampai Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkatakan amin.